Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Wita Suci Lestari ingin mewawancarai tentang public speaking kepada Faisal Yahya. Saya di sini bersama Faisal Yahya ingin menanyakan, menurut bagaimana kunci utama dalam public speaking yang efektif? Kalau kunci utamanya itu kita itu sebelum kita berbicara di depan orang kan public speaking itu kita itu berbicara di depan orang banyak. Nah, ketika kita mau berbicara di depan orang banyak, kita itu harus menyiapkan apa yang kita mau bicarakan, terus apa yang kita mau bahas. Terus yang selanjutnya kita itu kalau misalkan mau berpublic speaking yang efektif dan bagus, kita itu harus banyak lagi membaca buku ataupun mencari diksi-diksi yang baru. Karena kalau misalkan ketika kita tidak mengetahui diksi-diksi yang kita mau obrolkan ataupun yang kita mau dibicarakan dengan orang lain, kita itu akan gugup dan akan banyak yang bingung kita mau bicara apa. Bagaimana cara mengatasi gugup saat di depan umum? Caranya itu kenapa kita agar tidak gugup, karena kamu ataupun kita harus banyak berbicara ataupun membiasakan berbicara dengan orang lain ataupun dengan orang banyak. Jadi kita itu tidak harus berbicaranya dengan satu orang dua orang saja, jadi harus berbicara dengan beberapa orang. Jadi melatih untuk kepedean Wita biar kita gugup berbicara di depan orang lain. Itu menurut saya. Kesalahan paling umum yang sering dilakukan oleh pembicara di depan umum itu apa? Kesalahannya, jadi kesalahannya itu ketika di depan umum banyak sekali pembicara yang nah gitu. Nah itu kesalahannya, jadi tidak memahami apa yang mau dibicarakan dan tidak memahami konteks, terus tidak mempersiapkan bahan-bahan yang mau dibicarakan di depan orang lain. Bagaimana cara melatih kepercayaan diri agar bisa berbicara dengan lebih meyakinkan? Jadi bagaimana caranya untuk meyakinkan orang lain? Nah itu bisa kita kembali lagi ke diri kita untuk memahami gimana caranya untuk supaya orang lain itu percaya kepada kita. Jadi salah satu langkahnya kita itu harus memahami karakter orang lain dulu. Oh itu maunya gimana ataupun itu masuknya gimana ketika kita mau berbicara. Jangan disamakan sifat orang lain itu harus sama. Nah itu akan menghambat untuk kepercayaan orang lain kepada kita. Yang seterusnya kita itu harus mengembangkan potensi diri kita dulu. Jadi kita itu jangan kosong ilmu pengetahuan. Jadi dari situ orang lain juga mau percaya gimana kalau misalkan kita juga belum paham tentang ilmu pengetahuan ataupun belum cukup tentang ilmu pengetahuan. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana cara bisa mempengaruhi orang lain ataupun meyakinkan orang lain. Ya, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Mungkin sekian, terima kasih.